Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar Ibn Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas Al-Mabhathul Khamis, Manzilatus Sunnah fil Qur'anil Karim. Bab tentang kedudukan sunnah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sudah berlalu pada pembahasan sebelumnya bahwa ayat-ayat Al-Quran banyak yang membahas tentang kedudukan sunnah, keagungan sunnah. Nah, itu diklasifikasikan oleh para ulama menjadi beberapa macam model. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang makanatus sunnah, tentang kedudukan sunnah, itu ditinjau dari sisi ayat-ayat yang berbicara tentang wajibnya beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengimani Rasul, maka berarti itu menunjukkan keagungan sunnah. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas juga, ayat-ayat yang berbicara tentang keagungan sunnah, kedudukan sunnah, itu ditinjau dari sisi ayat-ayat yang berbicara bahwa, yang menegaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mubayyinun lil Quran. Rasul itu adalah sosok yang bertugas untuk menjelaskan Al-Quran. Maka itu juga termasuk ayat-ayat yang menunjukkan agungnya sunnah, kedudukan as-sunnah. Kemudian yang keempat, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswah atau teladan. Ya, maka semua ayat yang berbicara, yang menunjukkan bahwa Rasul itu adalah uswah, teladan, maka berarti itu juga menunjukkan kedudukan sunnah itu sendiri. Dan kita sampai pada poin yang kelima, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di halaman 97 ada sekitar 7 ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Kita sampai pada poin yang kelima atau ayat yang kelima. Kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Kata Allah, dan apa-apa yang Rasul datang kepada kalian, yakni apapun yang dibawa Rasul kepada kalian berupa perintah-perintahnya, syariat-syariatnya, akidah-akidahnya, akhlak-akhlaknya, apapun yang dibawa oleh Rasul, fakhudhu, maka ambillah, taatilah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, fantahu, maka tinggalkan itu.
Ya, ini menunjukkan wajibnya mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ayat ini juga yang dipakai oleh Abdullah bin Mas'ud untuk membantah seorang wanita yang tidak mau mengharamkan tato. Ya, tidak mau mengharamkan tato. Katanya nggak ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang tato. Dan maka kata Abdullah bin Mas'ud, ada ayatnya, yaitu ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian yang keenam, wa qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 64. Kata Allah, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar rasul tersebut liyuta'a, agar rasul itu ditaati oleh umatnya biiznillah, dengan izin dari Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Seandainya apabila mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, dan mereka beristighfar minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul juga memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, maka sungguh mereka akan mendapati Allah itu maha menerima taubat dan Allah itu maha penyayang. Tapi penekanan dalam ayat ini yaitu pada kalimat yang pertama, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a, tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar ditaati. Ini menunjukkan wajibnya mentaati Rasul, dan itu juga menunjukkan kedudukan sunnah di dalam Al-Quran. Ayat yang ketujuh, wa qala jalla dzikruh, kata Allah di dalam surah An-Nur ayat 54, Allah mengatakan, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Fa in tawallaw, namun apabila mereka berpaling, fa innama 'alaihi ma hummil, maka atas dialah dosa yang akan dia tanggung, perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan itu akan ditanggung sama dia sendiri. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan bagi kalian apa yang akan bagi kalian apa yang telah kalian kerjakan itu yang akan kalian tanggung. Maksudnya Nabi SAW tidak diperintahkan oleh Allah untuk merubah manusia, tapi Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan. Ketika manusianya nggak beriman, padahal sudah disampaikan oleh Nabi, sudah diajak oleh Nabi, apakah Nabinya berdosa? Enggak, dia yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, dan kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Ya, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian mentaati Rasul tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk, kalian akan berada di atas jalan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, tidaklah tugas seorang rasul kecuali hanya menyampaikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Di sini juga ibrah bagi kita bahwasanya kita tidak diperintahkan untuk merubah manusia. Ya, kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk merubah manusia, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan saja apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk disampaikan, maka sampaikan sebagaimana yang Allah firmankan. Adapun manusia mau berubah atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kita tidak akan menanggung dosa mereka, demikian juga mereka tidak akan menanggung dosa kita. Ya, kadang ada orang yang mempersulit diri. Ya, mereka mengatakan, wah ini gimana ini kalau sampai negara ini dalam kondisi banyak kesyirikannya, banyak kemaksiatannya, banyak kebid'ahannya. Bingung dia, seakan-akan dia berdosa kalau dia tidak bisa merubah negara ini.
Ya, padahal kalaupun kau sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang Allah firmankan, tanpa dirubah-rubah, tanpa disembunyikan, kau sampaikan apa adanya, maka sudah selesai. Ya, berubah atau tidak itu tidak ada kaitannya dengan engkau. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan poin yang kelima ini ada sedikit tambahan tentang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sudah banyak Allah sampaikan, bahkan di sini disebutkan 7 ayat yang memerintahkan kita taat kepada Rasul. Sebenarnya lebih dari itu. Tapi yang sering kita dapati, Allah sering menggandengkan ketaatan kepada dirinya dengan ketaatan kepada Rasul. Ya enggak, kayak tadi ini. Qul atiullaha wa atiur rasul. Tuh, digandengkan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Demikian juga ayat dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Digandengkan antara taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sejatinya dia sedang taat kepada Allah. Yakni kata para ulama, kita tidak akan mungkin bisa taat kepada Allah kecuali dengan taat kepada siapa dulu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan seorang kepada Allah tergantung sejauh mana dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kata para ulama, kullut tariq al-musil al-muqarrib ilallah masdudun. Semua jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada Allah, semua jalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, tertutup semuanya. Tertutup. Ya, secara asal manusia tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Illa min hadat tariq, ay tariqur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan satu jalan saja yang masih terbuka, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa lewat jalan ini, maka tidak akan mungkin seseorang sampai kepada Allah, dekat dengan Allah azza wa jalla. Nah, kemudian juga taat kepada Rasul ini ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barometer, sebagai timbangan kapan Allah menolong suatu kaum dan kapan Allah menghinakan suatu kaum. Ya, Allah menolong, yakni menjayakan suatu kaum itu dilihat dari sejauh mana kaum tersebut ittiba, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kaum tersebut dihinakan, maka itu juga disebabkan karena kaum tersebut berpaling, ya, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu peristiwa yang membuktikan akan hal ini yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berperang di peperangan Uhud. Ya, peperangan kedua di dalam Islam. Ya, peperangan kedua di dalam Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah setelah perang Badr. Diriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bagaimana peristiwa secara ringkas peperangan Uhud tersebut. Kata Al-Barra bin Azib, ja'ala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajala wa kanu 50 rajula. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 50 orang pasukan pejalan kaki. Jadi pasukannya itu ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Nah, di antara yang berjalan kaki, Nabi mengambil 50 orang untuk dijadikan sebagai ar-rumat, para pemanah-pemanah yang diletakkan di atas bukit. Kemudian wa ammarahum Abdullah ibn Jubair radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahabat yang bernama Abdullah ibn Jubair sebagai pemimpin pasukan pemanah 50 orang tadi. Wa qala, dan Nabi mengatakan kepada mereka, memberikan instruksi kepada mereka, in ra'aitumuna takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaikum. Wahai 50 orang pasukan pemanah, apabila kalian melihat kami yang ada di bawah sudah dikalahkan oleh musuh, bahkan bangkai-bangkai kami sudah dimakan sama burung,
kalian tetap di tempat kalian dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sampai ada perintah lebih lanjut kepada kalian. Wa in ra'aitumuna dhaharnal qaum wa auta'nahum fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Namun sebaliknya, kalau kalian melihat kami yang berperang di bawah itu berhasil mengalahkan musuh, bahkan kita sudah berhasil menginjak-injak kepala mereka, maka tetap kalian di tempat ini, jangan berpindah, jangan beranjak kemana-mana sampai ada perintah lebih lanjut. Kata Al-Barra ibn Azib, fadarul harb, yang gak lama kemudian terjadi peperangan. Tidak berselang lama kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan mudahnya. Menang di fase-fase awal ketika peperangan Uhud. Bahkan kata Al-Barra ibn Azib, wallahi ra'aitu an-nisa'al musyrikat yashtadidna rafi'atin thiyabahunna qad badat minhunna khalakhiluhunna wa aswuquhunna. Kata Al-Barra, demi Allah, aku melihat wanita-wanita musyrik, mereka lari terbirit-birit seraya mengangkat, bukan rok, apa itu? Mengangkat pakaian-pakaian mereka sehingga terlihat, nampak pada mereka perhiasan yang ada di kaki-kaki mereka, di betis-betis mereka. Karena wanita-wanita Quraisy ketika itu ikut dalam peperangan. Tapi mereka tujuannya, fungsinya untuk apa ini? Harim-harim ini. Ya Bang? Bukan balas dendam. Fungsinya mereka di pasukan kaum musyrikin ini untuk apa? Mensupport. Ya, mereka mensupport lelaki-lelaki yang sedang berperang. Ya, sebagian ulama mengatakan mereka menjaga barisan belakang agar tidak ada kaum musyrikin yang kabur. Tidak ada laki-laki yang kabur. Karena aib bagi seorang laki-laki kabur dari medan peperangan. Mereka membawa ya semacam belati kecil untuk menusuk siapapun yang mencoba kabur dari peperangan. Ya, tapi intinya mereka mensupport, menyemangati. Ternyata mereka sendiri yang sok-sokan mensupport, sok-sokan menjaga barisan belakang supaya nggak ada yang kabur, justru mereka yang lari terbirit-birit. Ya, kacau sudah pasukan kaum musyrikin ketika itu. Maka kemudian kaum muslimin mulailah mengambil ghanimah, sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, harta rampasan perang. Maka 50 orang pasukan pemanah tersebut, sebagian di antara mereka ingin menyusul ke bawah mengambil bagian ghanimah mereka. Ya, mereka mengatakan al-ghanimah, 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 al-ghanimah. Ya, dalam bahasa kita, ayo turun, selak gauman kok ghanimah gitu. Maka diingatkan oleh Abdullah ibn Jubair, pemimpin mereka, anasitu ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian lupa dengan apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian? Maka tetap sebagian di antara mereka mengatakan, wallahi la na'tiyanna nasa falanusibanna minal ghanimah. Tidak, demi Allah, kami akan tetap turun ke bawah agar kami mendapatkan bagian dari ghanimah tersebut. Maka sebagian besar turun di antara mereka. Hanya tersisa sedikit. Ya, sebagian ulama ahli sejarah mengatakan kurang dari 10 orang. Dari 50 orang kurang dari 10 orang. Padahal jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu ada 700 orang. Baik, maka ketika mereka mengumpulkan ghanimah tersebut, Khalid ibnul Walid yang ketika itu masih ada di barisan kaum musyrikin, dan beliau memang ahli dalam peperangan. Dia melihat selama ini yang membuat pasukan musyrik itu kewalahan, kerepotan adalah adanya 50 orang pasukan pemanah ini. Setiap kali mereka mendekat, dihujani dengan hujan panah, sehingga mereka nggak bisa mendekat ke dalam jantung pertahanan kaum muslimin. Dan mereka juga nggak bisa memutar balik, karena senantiasa diawasi oleh 50 orang pasukan pemanah. Nyoba mutar balik, langsung dihujani dengan hujan panah. Itu yang merepotkan mereka selama ini. Tapi ketika Khalid ibnul Walid melihat 50 orang pasukan pemanah sudah tinggal sedikit personilnya, maka ini kesempatan buat Khalid untuk menyerang balik kaum muslimin. Maka Khalid memanggil ya pasukan kaum musyrikin yang tadi sudah kocar-kacir, dirapikan kembali oleh Khalid. Kemudian Khalid diam-diam memutar dari arah belakang. 50 orang pasukan pemanah yang sudah ditinggal personelnya ini nggak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka pun berhasil menyerang kaum muslimin dari arah belakang dan
Ya, banyak di antara kaum muslimin yang terbunuh ketika itu. Sampai-sampai kata Al-Bara' ibn Azib, wa qutila minna sab'una min khiyaris sahabah. Ya, dan ketika peristiwa atau ketika serangan balik dari Khalid ibn Walid, dalam sekejap 70 orang dari kalangan sahabat yang terbaik gugur seketika. Ya, hanya dalam sekali serangan seperti itu 70 orang gugur dengan seketikanya. Termasuk diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dan bahkan Nabi SAW terluka ketika perang Uhud. Rahang beliau patah, ya, pipi beliau kena lempengan besi dan yang lainnya. Maka di sini ada pelajaran, kata para ulama, kehadiran Rasul SAW di tengah-tengah mereka tidak serta-merta menjamin bahwa mereka pasti menang. Coba kalau kita yang ada di barisan mereka, kita mungkin sok jumawa ya. Tenang, di tengah-tengah kita ada siapa? Ada Rasul. Ya, di tengah-tengah kita ada Rasul. Gak mungkin kita kalah, di sini ada Rasul. Ternyata bukan itu patokannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu barometernya Allah Azza wa Jalla menolong suatu kaum. Kehadiran Rasul ternyata bukan menjadi barometer Allah menolong mereka. Tapi yang menjadi barometer Allah menolong mereka adalah sejauh mana mereka ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu pelanggaran, satu hal atau ya satu perintah Rasul dilanggar, kekalahan yang didapatkan oleh mereka. Satu itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilanggar. Dan itu pun yang melanggar hanya segelintir orang. Karena memang namanya musibah itu nggak mungkin hanya menimpa sebagian saja, tidak menimpa yang lain, enggak. Ya, musibah itu rata menimpa kepada siapapun. Ya, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jangan hendaklah kalian takut terhadap fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, tapi juga menimpa orang-orang yang tidak berbuat zalim. Ya, maka satu pelanggaran menyebabkan mereka mengalami kekalahan. Kemenangan yang sudah di depan mata hilang begitu saja, disebabkan karena sebagian di antara mereka tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nur. Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul, yang menentang Rasul, yang tidak taat kepada Rasul, hendaklah mereka waspada apabila ditimpakan kepada mereka fitnah, musibah, atau ditimpakan kepada mereka siksa yang pedih. Dan kalau kita melihat dan membaca sejarah tentang kekalahan kaum muslimin di perang Uhud gara-gara satu perintah Rasul yang mereka langgar, maka kondisi kita di zaman sekarang lebih pantas nggak untuk mendapatkan kekalahan? Lebih pantas untuk mendapatkan kekalahan. Ya, karena berapa banyak perintah Nabi SAW yang dilanggar, ditelantarkan, dianggap bahwa sunnah Nabi SAW ini sudah nggak zaman, sudah nggak cocok diterapkan di zaman sekarang. Orang-orang lebih cocok dengan konsep-konsep lain selain konsepnya Rasul SAW. Ya, diajak kembali kepada sunnah, ya, diajak kembali kepada sunnah, diajak kembali kepada tauhid, nyinyiri, ya, dinyinyiri. Ya, masa kondisi seperti sekarang kok malah disuruh kembali kepada tauhid? Iya, wajib, karena dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Ya, tanpa tauhid mustahil Allah Azza wa Jalla memenangkan kaum muslimin, menolong kaum muslimin. Tapi itu tadi tambahan dari pembahasan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-6. Kata beliau, sadisan ma dalla ala wa'di man ata'ahu sallallahu alaihi wasallam wa thawabuhu wa thana'u alaihi. Yang ke-6, ayat-ayat yang berbicara tentang kedudukan sunnah itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang janji Allah dan pahala yang Allah berikan dan pujian Allah kepada orang-orang yang taat kepada Rasul. Jadi Allah berjanji kepada orang-orang yang taat kepada Rasul bahwa mereka akan mendapatkan pahala dan mereka juga mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang yang taat kepada Rasul saja dipuji,
apalagi yang ditaati. Paham sisi pendalilannya ya? Orang yang taat kepada Rasul itu orang yang terpuji enggak? Terpuji. Maka berarti yang ditaati itu berarti terpuji juga. Itu menunjukkan kedudukan sunnahnya di situ. Tapi ayat yang pertama beliau bawakan dari surah An-Nisa ayat yang ke-13. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, Allah janjikan surga bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini janji Allah kepada yang taat, bagi yang taat kepada Rasul. Ayat yang kedua, Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, dari kalangan nabi, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, dan dari kalangan orang-orang soleh. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli, wa ahabbu ilayya min nafsi, wa ahabbu ilayya min waladi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi keluargaku, istriku, anakku, bahkan diriku sendiri. Tapi kata orang ini, wa anni la adhkuruka fil bait falam asbir hatta atika fa'anzur ilaik. Saking cintanya kepadamu ya Rasulullah, aku itu kalau di rumah enggak bisa sabar, selalu memikirkan tentang engkau. Maka kalau sudah seperti itu, aku tidak bisa sabar sampai aku mendatangimu, ya, hatta atika fa'anzur ilaik. Aku mendatangimu dan aku melihatmu langsung. Lego deh wisan. Ya, orang cinta kangen kan gitu kan. Di rumah dipikiri terus, ya apa ya, gimana kabarnya dia sekarang ya, gimana? Gak lego. Ya, kalau kita mungkin mikiri sapa? Hah? Iya itu. Ini sahabat mikirin Nabi SAW. Ya nggak puas dia, nggak lego dia, pikiran terus, umek terus, sampai dia datang kepada Rasul, delok Rasulnya sehat, lego wisan, alhamdulillah. Cuman kata dia, ada yang dikhawatirkan. Falamma dzakartu mauti wa mautak, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin, wa anni idza dakhaltul jannah khasyitu alla arak. Wahai Rasulullah, ketika aku mengingat tentang kematian, maka kau ketika mati, kau pasti masuk surga. Dan surgamu itu adalah surga yang paling tinggi. Kau diangkat oleh Allah di surga yang paling tinggi levelnya bersama para nabi-nabi yang lain, ya, Jannatul Firdaus. Sedangkan aku belum ada jaminan surga. Kalaupun aku masuk surga, maka surganya bukan surga yang level tinggi, tapi surga yang level-level bawah. Maka aku khawatir, meskipun aku masuk surga, aku gak bisa bertemu lagi denganmu. Sampai segitunya para sahabat mikiri. Ya kalau kita mungkin, sing penting lah mlebu surga. Iya, bawis ono Rasul, gak ono Rasul. Itu orang-orang di zaman sekarang kita ini yang kurang cintanya kepada Nabi SAW. Tapi sahabat menunjukkan cintanya kepada Rasul. Dia menganggap surga itu nggak ada kenikmatan di dalamnya kalau tidak ada Rasul SAW. Ya, seakan-akan gitu yang dipikirkan sama dia. Percuma surga kalau nggak ada Rasul SAW. Ya, dia menganggap Rasul itu adalah nikmat terbesar yang ada di dalam surga. Baik. Maka Nabi SAW tidak bisa menjawab hal itu. Sampai akhirnya turun firman Allah di ayat ini, surah An-Nisa ayat 46 42, barang siapa yang taat, kok 42 sih? 69. Ya, 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa? Para nabi. Nah,
Berarti ada peluang bagi kita yang bukan nabi, ada peluang untuk dikumpulkan di surga yang isinya nabi-nabi tok. Allahumma ja'alna minhum. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antaranya. Ada peluang. Ini menunjukkan bahwa kita nggak boleh minder. Ya, nggak boleh kita apa istilahnya, merasa nggak pantas kayak sebagian orang itu. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga meskipun cuma di emperannya, ya, di pelatarannya. Ya, nggak boleh. Nabi mengatakan, idza sa'altumullahal jannah fas'alu firdausal a'la. Apabila engkau minta kepada surga, minta surga kepada Allah, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Yang di situ ada Nabi SAW. Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dalam surah At-Taubah ayat 71. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka wali atas sebagian yang lain. Ya, sebagian mereka adalah penolong atas sebagian yang lain. Nah, orang-orang yang beriman itu sifatnya ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan sebagian yang lain, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya, yang ma'ruf artinya perkara-perkara yang memang ya baik. Dan yang paling baiknya adalah at-tauhid. Memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Ini penekanannya. Dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang mereka dapatkan ketika taat kepada Allah dan Rasulnya? Apa yang dijanjikan Allah kepada mereka yang taat kepada Rasul? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dirahmati di sini berarti dimasukkan ke dalam surga. Karena masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini sama seperti ayat sebelumnya, dijanjikan surga bagi orang-orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah, ya, Maha Aziz, ya, Maha Mulia, lagi Maha Bijaksana. Yang keempat, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 52, kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang faizun, yang beruntung, yang sukses. Ya, sukses di sini bukan sukses di dunia. Kalau sukses di dunia itu sukses yang sifatnya cuma sementara saja. Ya. Sebutkan kesuksesan apa yang paling sukses diraih oleh seseorang ketika di dunia ini. Ini cuma sementara suksesnya. Ya, cuma sementara saja. Seorang mungkin mendapatkan penghargaan ini, seorang mungkin mendapatkan apa dulu kalau zaman-zaman sekolah itu, dapat rapor bagus, ya, sukses, dapat rapor bagus, juara 1, ranking 1. Itu senengnya pirang dino tok. Senengnya cuma berapa hari tok? Cuma beberapa hari tok. Ya, mana bulan depan, tahun depan, wis mari hilang. Ya, seneng. Lulus dengan IPK 4 misalnya. Ya, senangnya cuma beberapa waktu tok, sesaat. Tapi kalau sukses di akhirat, ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa, ini sukses yang sebenarnya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka itulah yang sukses. Nah, itu kesuksesan yang hakiki. Sampai-sampai mereka bangga. Nah, kalau di dunia mendapatkan rapor, bangganya cuma beberapa hari, mereka di akhirat ketika mendapatkan rapor yang bagus, mereka juga bangga. Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah
inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, Allahumma ja'alna minhum, mereka mengatakan ha umuqra'u kitabiyah, ini baca kitabku, dipamerno. Bangga dia dengan catatannya itu tadi. Sama seperti orang-orang yang ketika rapornya bagus itu tunjukkan, baca kitabku ini, baca amalan, saking senangnya dia. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Dulu ketika di dunia aku yakin akan adanya hisab, ya, akan adanya hari hisab ini. Ya, yakin di sini berarti dari akidah. Itu menunjukkan pentingnya akidah. Maka mereka lah orang-orang yang sukses, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Ini juga sama seperti ayat-ayat sebelumnya. Yang taat kepada Rasul berarti dia sukses. Maksud sukses di sini adalah tadi, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sabi'an, yang ketujuh, ma dalla ala wa'idi man asahu sallallahu alaihi wasallam wa dhammahu. Ayat-ayat yang berbicara tentang wa'id, ancaman-ancaman, ya, ancaman-ancaman dari Allah bagi yang durhaka kepada Rasul, dan celaan bagi mereka yang durhaka kepada Rasul. Ini kebalikan dari poin sebelumnya. Kalau poin sebelumnya ayat-ayat yang berbicara tentang pujian Allah, janji Allah kepada yang taat. Nah, poin yang ketujuh ini ancaman Allah bagi yang durhaka kepada Rasul. Itu juga menunjukkan kedudukan sunnah, sampai-sampai diancam sama Allah. Orang yang menyelisihi sunnah, orang yang menentang sunnah diancam, ya, dicela sama Allah. Kita bacakan ayatnya. Yang pertama beliau bawakan dari surah Ali Imran ayat 32. Kata Allah, qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Ini taat kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, enggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ini ancamannya. Kalau tidak taat kepada Rasul, berarti dia tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada seorang muslim yang enggak dicintai sama Allah, enggak mau dicintai sama Allah. Semua muslim pasti ingin dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ingin dicintai sama Allah, baca ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ini tadi surat Ali Imran ayat 32. Ayat 31-nya apa? Kalau ingin dicintai sama Allah berarti harus apa? Apa ayatnya? Sering ini disampaikan. Naam, ahsan. Lanjutkan. Nah, itu penekanannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau ingin dicintai sama Allah, apabila kalian cinta kepada Allah dan ingin dicintai sama Allah maksudnya juga, maka ikuti aku, ittiba, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Plus Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 42. Kata Allah, yauma idzi yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Kata Allah, pada hari tersebut, di hari itu orang-orang kafir, ya, menginginkan agar, atau menginginkan orang-orang kafir bahwasanya mereka mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menginginkan lau tusawwa bihimul ard. Ya, mereka menginginkan agar dilapangkan bumi ini atas mereka. Wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penekanannya di sini adalah wa asawur rasul. Ya, mereka mendurhakai Rasul, maka balasannya lau tusawwa bihimul ard. Ya, ditimpakan kepada mereka bumi ini. Ya, ditimpakan kepada mereka bumi tersebut.
Tapi ini ancaman dari Allah kepada orang-orang yang asawur Rasul, mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsiran yang menarik di sini dari Ibnu Katsir. Wah, belum tak download. Yes, nanti habis. Kita lanjutkan ayat yang ketiga, ancaman bagi yang mendurhakai Rasul dalam surah Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat wajah-wajah mereka ditelungkupkan ke dalam neraka jahanam. Seraya mengatakan ya laitana, duhai seandainya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya, duhai seandainya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Berarti mereka tidak taat kepada Rasul. Ya, tapi mereka taat kepada inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Justru kami dahulu taat kepada tokoh-tokoh kami, taat kepada pemuka-pemuka kami, ya ketua-ketua kami, ya sesepuh-sesepuh kami, bos geng kami. Itu yang ditaati sama mereka. Mereka menyesal, duhai seandainya dahulu aku taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, maka balasannya wajah-wajah mereka ditelungkupkan ke dalam neraka jahanam. Ayat yang keempat, ancaman bagi yang menyelisihi Rasul, tidak taat kepada Rasul. Ini tadi sudah kita baca surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul agar mereka waspada, berhati-hati kalau Allah timpakan kepada mereka fitnah, yakni musibah di dunia, atau kami timpakan kepada mereka siksa yang pedih di akhirat kelak. Ayat yang kelima, wa qala ta'ala wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, ya, barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kebenaran atasnya, mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah dijelaskan al-haq kepadanya. Kalau Muslim, saya rasa nggak ada yang terang-terangan mengatakan aku menentang Rasul. Tahu nemu sampean? Muslim loh ya. Kalau kafir kita nggak ngomong. Muslim mengatakan saya menentang Rasul dengan lisannya, ada? Nggak ada. Berarti ayat ini percuma dong. Penentangannya itu bukan dengan lisan, bukan dengan lisan lidahnya, tapi dengan lisanul hal, dengan perbuatannya dia. Dia menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun lisannya nggak mengatakan aku menentang Rasul. Contoh ini misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau menetapkan akidahnya Rasul, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada tinggi di atas. Itu ditetapkan oleh Rasul selain ayat Al-Quran ya. Ini kita bicara Rasul saja ini. Ditetapkan oleh Rasul dengan 3 metode. Dengan ucapan beliau, perbuatan beliau, dan dengan takrir beliau, persetujuan beliau. Dengan ucapan beliau banyak ya, beliau mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi juga mengatakan irhamu man fil ardi, atau ar-Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah yang ada di muka bumi ini, niscaya yang di langit akan merahmati, akan menyayangi kalian. Itu dengan lisan menetapkan Allah di atas. Dengan perbuatan, mi'rajnya Nabi SAW kemana? Ke langit dengan perbuatan beliau. Kemudian isyarat Nabi, beliau menunjuk ke atas langit.
Seraya mengatakan Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu Nabi mengisyaratkan ke atas langit. Kemudian dalam ayat surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, kami sering melihat wajahmu menatap ke atas langit. Yakni Nabi ketika berdoa menatap ke atas langit. Dengan perbuatan Nabi menetapkan Allah di atas. Dengan takrir persetujuan. Apa yang dimaksud takrir persetujuan di sini? Hah? Apa itu? Iya, mengiyakan ucapan siapa yang dimaksud Allah di atas? Jariyah, budak wanita. Ainallah, di mana Allah, maka budak mengatakan fis sama, disetujui oleh Nabi. A'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia wanita yang beriman. Baik, ini Nabi SAW. Kemudian ada seorang muslim mengatakan, wah, kalau Allah di atas berarti Allah itu tidak meliputi dong. Ya, karena kalau kita dikut anda akali ditentang ini. Padahal wis jelas dari 3 hal tadi ditentang sama akalnya. Wah, kalau Allah di atas berarti kita kalau di kutub utara atas sebelah sini. Nah, yang di kutub selatan atasnya sebelah sini. Nah, yang benar yang mana? Allah yang di kutub utara atau Allah yang di kutub selatan? Ini namanya menentang Rasul. Paham ya? Itu namanya menentang Rasul. Dia tidak mau menetapkan akidah yang ditetapkan Nabi SAW. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa ats-tsulutsul lailil akhir. Rabb kami turun pada sepertiga malam terakhir. Di setiap malam sepertiga malam terakhir. Fayaqul, seraya mengatakan, man yad'uni fa astajibala, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan seterusnya. Apa kata orang-orang yang menentang Rasul itu? Oh, enggak mungkin Allah turun sepertiga malam terakhir. Kalau Allah turun, nanti Allah berpindah-pindah tempat. Sekarang di Surabaya, nanti di kota ini, nanti di kota ini, terus keliling terus akhirnya. Nanti keliling terus Allah Subhanahu wa taala. Tuh, berarti yang turun siapa? Yang turun itu bukan Allah. Yang turun rahmat Allah, yang turun malaikat Allah, yang turun dan seterusnya. Nah, ini menentang Rasul. Meskipun lisannya tidak mengatakan menentang Rasul. Nabi SAW mengatakan ya dalam riwayat Imam Ahmad dari Iyad ibn Hun, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, man arada ayyam sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang punya nasihat untuk penguasa, jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah digandeng dengan tangannya. Digandeng tangannya pemimpin itu. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengan pemimpin tersebut. Fa in qabila minhu fadak, kalau nasihatmu diterima, maka itu yang diinginkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Tapi kalau tidak diterima, maka tugasmu sudah selesai, kau tunaikan nasihat itu. Ini Nabi SAW ditentang sama dia. Waduh, nek ngono carane gak bakal didengar nasihat kita. Ya, kalau kayak gitu caranya gak bakal didengar nasihat kita. Ada yang lebih efektif. Apa itu? Demo. Ya, ada yang lebih efektif. Nasihat kita, aspirasi kita didengar sama penguasa. Dan pasti dijalankan sama penguasanya, karena penguasanya keweden. Ya, karena pemimpinnya keweden, ngelihat people power katanya. Ya, masa yang begitu beringas, masa yang begitu banyak, takut, maka dia akan menjalankan nasihat kita. Kalau caranya Nabi, wah, gak efektif. Satu orang ya secara rahasia ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri sama pemimpin. Ini namanya menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan alangkah banyaknya orang-orang demikian. Ya, maka barang siapa yang menentang Rasul, oke, kalau dia nggak tahu ilmunya, belum disampaikan hujjah atasnya. Tapi yang jadi masalah di sini, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan petunjuk atasnya, setelah dijelaskan al-haq atasnya, namun dia tetap berpaling, ya tidak mau dengan sunnah Rasul, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling, tersesat kemanapun dia tersesat. Ini namanya istidraj. Orang itu dibikin nyaman, orang dibikin paten, dibikin yakin dengan kesesatannya. Wallahu adzab. Kayak pengikutnya Abdullah bin Saba yang mengatakan Ali itu Tuhan.
Ya kan? Ketika dibakar sama Ali bin Abi Thalib, mereka semakin yakin beneran kalau Ali itu Tuhan. Bayangkan, diobong sama Ali bin Abi Thalib, bukannya malah bertobat, justru semakin menambah keyakinan mereka kalau Ali memang Tuhan. Apa kata mereka? La yu'adzabu binnar illa rabbun nar. Oh ya tepat berarti Ali ki memang Tuhan. Kenapa? Karena kata Nabi, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Robnya api. Nah kan? Ali menyiksa kita dengan api, berarti dia itu memang Robnya api, Tuhan. Itu azab. Seorang dibikin paten, dibikin yakin dengan kesesatannya itu. Ada orang percaya dengan ramalan-ramalan ya. Ada orang percaya dengan ramalan-ramalan. Antum yang sudah ngaji nggak percaya sama ramalan-ramalan. Ketika ada seorang dukun peramal mengatakan bahwa ini tahun-tahun seperti ini banyak muncul peramal-peramal ini, mulai pilpres ini mulai ada yang memang dukun profesinya, tapi ada juga yang ustadz tapi nyambi jadi peramal juga. Ya, meramal ini nanti yang menang ini. Wah, itu nanti muncul biasanya kayak gitu, wallahu a'lam. Nah, ini anak ngeramal juga nanti jadinya. Enggak, tapi sudah mulai muncul orang-orang kayak gitu itu. Nah, ketika diramal bahwa akan terjadi peristiwa ini dan ini, ternyata setelahnya terjadi seperti yang diramalkan itu, persis seperti yang diramalkan itu. Maka itu istidraj bagi yang percaya ramalan, dan itu ujian bagi antum yang nggak percaya ramalan. Antum kan tadi, Allah, iki peramal iki kadzab ini. Ya, katanya nanti akan terjadi ini kadzab ini. Tibakno kedaden temenan. Nah, iman antum goyang enggak itu? Ya, kalau iman kuat insya Allah tetap kokoh. Enggak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kalau ngajinya bener, kokoh imannya. Tapi kalau ngajinya setengah-setengah, nah mulai apa? Iya yo, tepak yo. Kok iso yo? Persis seperti yang diramalkan sama dukunnya itu. Detail teknisnya persis. Goyang imannya ini. Ujian. Nah, sedangkan bagi yang memang sudah percaya dukun, ketika dukunnya tadi itu benar meramalnya, maka dia semakin apa? Semakin paten dengan keyakinannya. Memang gak salah ini. Semakin yakin dia dengan kesesatannya. Ini azab ini. Istidraj. Ya, naudzubillah. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.